Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi jalla wa ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadailah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita membaca kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat rahmat Allah. Amin. Yang sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mencari teman untuk keseharian kita, lebih-lebih teman yang mendukung untuk dunia dan juga akhirat kita. Ada beberapa adab yang sudah kita bahas kemarin. Antara lain, hendaklah kita mencari teman yang lurus akalnya. Artinya orang yang akalnya tidak keseret oleh hawa nafsu. Kadang akal orang itu bisa agak mengsong kalau dia diseret oleh hawa nafsu. Yang kedua, hendaklah teman yang punya akhlak yang baik. Yang ketiga, hendaklah cari teman orang-orang soleh yang memang bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa, apalagi dosa besar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang kemarin juga kita sudah bahas, hendaklah cari teman yang orientasinya enggak duit melulu. Jadi bukan dunia mulu orientasinya, bukan orang yang serahkan terhadap dunia. Dan yang ketiga, yang kelima, hendaklah kita mencari teman yang jujur. Kalau dia bilang kita jelek, ya jelek. Kalau kita bilang cakep, kalau dia bilang kita cakep, memang ada cakepnya diri kita. Tapi kalau dikoreksi, ya jangan marah, karena teman yang seperti ini teman yang jujur. Namun hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya tidak semudah itu. Kadangkala kita mencari dalam keseharian kita, dalam perkumpulan kita sulit menemukan itu. Bagaimana kalau tidak menemukan teman-teman dengan sifat yang demikian ini? Maka di sini Imam Ghazali melanjutkan, apabila kita tidak bertemu, maka ada solusi yang diberikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa la'allaka ta'damu ijtima'a hadhil khisal. Dan mungkin saja engkau engkau kehilangan ijtima'a hadhil khisal, berkumpulnya budi pekerti atau akhlak-akhlak ini. Engkau tidak menemukan atau engkau kehilangan fi sukanil madarisi, dalam orang-orang yang tinggal di madrasah-madrasah wal masajidi, dan di masjid-masjid. Kalau engkau tidak menemukan, fa'alaika, maka wajib atasmu bi ahadi amroini, untuk melakukan salah satu dari dua perkara. Pertama, immal uzlatu wal infiradu. Yang pertama, ada kalanya engkau uzlah atau mengasingkan diri, wal infiradu, dan sendirian. Fa inna fiha, maka sungguhnya dalam uzlah, dalam mengasingkan diri, salamataka, ada keselamatan. Wa imma antakuna mukhalatuka, dan ada kalanya mukhalatuka, bercampur atau berbaurnya engkau ma'asyurakaika, dengan teman-temanmu. Itu engkau bercampur biqadri khisalihim, sekedar atau sekadar ukuran perbuatan dan akhlak mereka. Bian ta'lama, dengan cara engkau mengetahui annal ukhuwata, bahwasannya persaudaraan talatatun, ada tiga. Akhun li akhiratika, yang pertama saudara untuk akhiratmu. Falatu ro'i,
maka janganlah engkau menjaga fihi di dalam saudara ini illa dina, kecuali engkau menjaga agama. Wa akhun lidunyaka, yang kedua saudara untuk duniamu, fala turai, maka janganlah engkau memperhatikan atau menjaga fihi di dalam saudara dunia ini illal khuluqa al hasanah, kecuali akhlak yang baik. Wa akhun litasta'nisa bihi, dan yang kedua, yang ketiga yaitu saudara litasta'nisa bihi, agar engkau merasa aman bihi dengannya. Fala turai bihi, maka janganlah engkau memperhatikan dalam teman jenis ketiga ini illa salamata, kecuali keselamatanmu min syarrihi, dari keburukan orang itu, wa fitnatihi, dan fitnahnya, wa khubuthihi, dan keburukannya. Kalau tidak kita temukan juga di sini Imam Ghazali menyebutkan al-madaris wal masajid. Di sekolah-sekolah udah nggak ada lagi kita temuin temen yang begitu, yang akhlaknya bagus, soleh, artinya lebih banyak amal baiknya dibanding dosa-dosanya. Gak kita temukan lagi yang jujur, gak kita temukan lagi orang yang orientasinya itu akhirat, semuanya dunianya. Betulnya itu dunia mulu. Sulit kalau mencari itu di madrasah. Imam Ghazali sebenarnya madrasah, sekolah-sekolah udah nggak ada lagi yang begitu, misalnya semuanya matre misalnya. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan masjid, nyari di masjid nggak ada juga. Cari orang soleh nggak ada di masjid, orang yang jujur juga udah nggak ada, orang yang akalnya lurus, tidak terseret hawa nafsu juga udah nggak ada di masjid. Dua-duanya tempat ini disinggung oleh Imam Ghazali. Di masjid aja nggak ada, di sekolah aja apa nggak ada juga, apalagi di pemancingan, apalagi di tempat-tempat yang lain. Kalau di pasar, apalagi kalau di tempat-tempat yang kelihatannya bagus, sekolah nggak ada, masjid nggak ada lagi, teman-teman yang bisa diharapkan seperti itu. Maka solusinya haruslah kita melakukan salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, uzlah. Uzlah itu menyendiri. Pokoknya tinggalin kampung itu, tinggalin tempat itu, sendirian tinggal. Di mana? Toko broto. Bertapa mesti. Ya, bertapa. Uzlah. Cuma uzlah ini, saudara, uzlah ini ya sekarang tidak gampang. Harus dengan tuntunan. Harus ada guru yang menuntun. Sebab kalau nggak pakai guru, nanti tahu-tahu keluar dari gua ngaku jadi nabi. Tahu-tahu saya nerima wahyu. Wahyu apa? Wahyu anaknya Ilham. Ada wahyu Ningsih, ada ya macam-macam wahyu. Jadi harus ada guru kalau memang ada mau uzlah atau mengasingkan diri, mau menyendiri, maka harus ada tuntunannya dari seorang guru. Ada beberapa perkumpulan thariqah atau perkumpulan pengajian yang memang menyediakan tempat-tempat untuk ini, namanya tempat khalwat seperti di Kudus. Kemudian ada juga Kudus itu ini suatu TQN, Qadiriyah Nasabandiyah, oleh Kiai Afandi namanya. Kemudian ada di Tulungagung. Tulungagung itu ada peta Pesulukan Thariqah Agung. Memang itu udah dijadikan tempat yang khusus, tempat memang untuk menyendiri. Dan di situ walaupun ada temannya, nggak ngobrol, nggak sama-sama ngobrol. Karena percuma kalau kumpul di tempat-tempat khalwat atau tempat-tempat suluk, tapi ngobrol ya baliknya dunia lagi aja. Niatnya suluk atau niatnya khalwat, tapi ketemu di pondok, ketemu sama temen yang ngajakin bisnis, yang nggak jadi lagi udah. Jadi gugur lagi khalwatnya. Jadi dunia lagi. Atau ketemu sama teman-teman gibah, suka kebetulan temennya ini satu sama lah sama dia, latar belakangnya memang tahu ilmu agama, kenal Ustadz Anu, kenal Kiai Anu, akhirnya ngomongin kekurangannya, ya gibah lagi aja. Jadinya kemana-mana tinggal dilihat. Itu pun tergantung dengan diri kita. Kalau kita memang niatnya uzlah, menyendiri, maka kita benar-benar dengan bimbingan guru, ya gak ngobrol sama satu sama lain. Jadi benar-benar mengkhususkan waktu kita hanya untuk Allah. Ini pilihan pertama. Udah gak ada lagi yang bisa diharapkan
dari jenis sahabat-sahabat yang tadi kriterianya itu 5, maka pilihan pertama, kalau kita bisa dan kita mau dengan bimbingan guru, kita uzlah, kita khalwat. Nah ini bisa dilakukan hanya dengan bimbingan guru. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak bisa, kayaknya nggak mungkin khalwat. Kalau khalwat yang ninggalin kerjaan, kemarin udah SP3 SP3 berarti lagi PHK udah. Kemarin udah izin mulu bolos, kayaknya nggak mungkin nih kalau khalwat. Tetap kudu harus di Jakarta juga. Kayaknya nggak mungkin juga kalau uzlah, karena bini anak juga butuh nafkah juga. Kalau saya uzlah, siapa yang ngasih makan anak-anak saya, istri saya juga, masa dikira janda padahal lakinya lagi pondok. Ya nggak mungkin kayaknya. Nah kalau nggak mungkin, maka pilihan yang kedua, saudara. Pilihan yang kedua, tetap kita baur dengan orang-orang, tetap kita berkumpul dengan teman-teman kita dalam keseharian. Tapi di sini kita sudah mulai punya peta. Jadi dikasih peta atau dikasih satu batasan-batasan. Yang penting di sini Bang Ghazali memberikan ada 3 teman di sini. Ada 3 teman atau saudara yang perlu kita perhatikan dan perlu kita jaga. Tujuan kita berteman dengan dia itu apa? Yang pertama, tetap kita nggak khalwat, nggak uzlah, tetap di kesadaran. Kesadarannya namanya. Tetap kita di kesadaran sini. Yang ketemu sama Mas Dedi, ketemu sama Ustadz Maman, Ustadz Mani, sama Bang Toy, ketemu tiap hari ketemu, nggak pernah hilang batang hidung kita, tetap ketemu tiap hari. Tapi perlu kita ketahui, pertama ada saudara atau teman, ini teman untuk akhirat. Teman akhirat nggak usah neko-neko, nggak usah kita nuntut dia, kita minta dia lebih, nggak usah. Yang penting kalau memang kita tahu bahwa ini teman akhirat saya, dia yang akan menularkan tentang potensi-potensi akhirat pada saya, maka yang perlu dijaga dan diperhatikan cuma agamanya saja. Ini teman akhirat saya, dia ngajakin jamaah pasti kalau subuh. Ini teman akhirat saya, dia pasti yang ngajakin saya ngaji. Ini teman akhirat saya, dia pasti yang kadang kalau ada teman yang sakit, dia yang nengokin. Walaupun kadang-kadang nengokinnya ini nggak bawa apa-apa, tapi memang lillahi ta'ala. Itu aja, jangan tuntut yang lain-lain. Yang biasa ngajak jamaah kita, jangan tuntut terus minta supaya dia ngutangin duit kita, jangan. Ya, biasanya yang begitu juga memang ikhlas karena Allah, takutnya dikasih banyak, dikasih hutang benar-benar dikasih banyak, atau memang justru nggak punya apa-apa. Perhatikan teman yang memang untuk akhirat, perhatikan agamanya, dan kita niru dia, kita meneladani dia dalam hal agama, sholat jamaahnya, istiqomah ngajinya, silaturahimnya sama orang, termasuk takziahnya dia, itu teman akhirat. Yang kedua, ada teman dalam keseharian kita, kumpul bareng sama kita, memang temannya teman dunia. Teman yang disebut di sini oleh Imam Ghazali adalah teman dunia. Akhun li dunia, kan, teman dunia. Kita mengambil dari dia, kita mengambil dari teman dunia ini yang sesuai dengan kepentingan kita. Siapa itu? Misalnya teman kerja, atau bos, atau anak buah kita, itu teman dunia. Nah, teman dunia ini jangan perhatikan, jangan tuntut macam-macam. Cukup kalau dia sholat 5 waktu, 5 waktu aja yang penting. Namanya anak buah, gak usah dituntut. Anak buah suruh sholat duha 8 rakaat, suruh puasa Senin Kamis, gak usah. Karena memang dia teman dunia, dia yang ngebantu kita, anak buah. Atau bos, ini bos kita nih, udah jangan macam-macam sama bos. Bos segala disuruh puasa, bos. Kata bosnya, lah bos mau ngatur gua, suruh puasa-puasa. Orang ntar nggak gua kasih gaji loh, nyuruh gua. Jangan tuntut bos, jangan tuntut teman kerja, kecuali akhlak yang baik. Agama biasa-biasa aja, jangan hiraukan dan jangan perhatikan bagaimana agamanya dia. Yang penting yang pokok-pokok itu dia pegang, wajib-wajibnya.
Ya waktunya Ramadan puasa, waktunya sholat dia sholat, cukup itu aja. Apa yang perlu diperhatikan dari teman dunia ini yang ada dalam lingkungan kerja, FKDM, kelurahan, ya, kecamatan, yang perlu diperhatikan selain agama yang pokok, nggak usah neko-neko yang sunnah-sunnah, nggak usah diperhatikan, biarin aja kalau dia nggak sunnah. Yang perlu diperhatikan akhlaknya. Hendaklah kita cari teman dunia, teman kerja kita yang sama-sama kita cari ma'isyah atau penghidupan bareng sama dia. Kadang di jalanan bareng sama-sama nari, kadang di pasar juga bareng sama-sama jualan di sana. Maka yang kita perhatikan akhlaknya aja. Perhatikan akhlak dia. Itu yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani. Bagaimana akhlaknya dia kepada sesama, bagaimana akhlaknya dia kepada kita, bagaimana akhlaknya dia sama atasan. Itu yang kita pegang. Kalau ini teman kerja misalnya, akhlaknya udah mulai menyimpang, kayaknya nih teman kerja ini begini, suka jilat, apa aja dijilat, bosnya dijilat, iya, kadang-kadang laptop dijilat, kadang-kadang meja dijilat, apa aja pokoknya dijilat sama dia yang kira-kira nguntungin dia. Nah yang seperti ini jadi jaga jarak, nggak apa-apa kita sekedar kenal di lingkungan kerja aja. Nanti di luar kerja udah nggak usah, karena memang itu yang mendukung pekerjaan kita. Perhatikan akhlaknya. Kalau sudah ada akhlak-akhlak yang tidak baik, maka jaga jarak kita dengan dia. Cari teman yang lain yang kira-kira bisa kita tiru, kita teladani akhlaknya. Ini teman untuk dunia. Jadi teman yang untuk dunia ini kita perhatikan cukup akhlaknya saja, nggak usah perhatikan agama, ibadah-ibadahnya segala macam, nggak usah. Yang penting ibadah pokok dia pegang, akhlaknya yang penting. Gimana dia kepada orang yang butuh bantuan, gimana dia kepada orang atasannya yang kedudukannya ini lebih tinggi, bosnya atau majikannya. Kita lihat akhlaknya dan kita contoh dia. Kalau tidak baik, segera jaga jarak. Karena kalau nggak jaga jarak, ketularan Pak, pasti ketularan. Orang yang biasanya teman kerjanya itu jilat, dia pasti bakal ikut jilat lagi. Orang yang biasanya teman kerjanya itu suka maaf anggaran, suka gede-gedein anggaran, harusnya mah beli peralatan cukup paling 10 juta, tapi dibikin sama dia 17 juta. 7 jutanya nggak tahu kemana, uang siluman. Yang makan siapa? Yang makan setan. Ya uang siluman dimakan sama setan. Itu kalau terus-terusan kita dekat sama temen yang kayak gini, akhlaknya udah menyimpang, bisa ketularan. Maka jauhi, jaga jarak. Ini yang kedua, teman untuk dunia. Yang ketiga, ada teman atau saudara. Ini saudara yang hanya sekedar kita kenal supaya kita terhindar dari fitnahnya, supaya kita terhindar dari keburukannya. Jangan kenal dekat dan juga jangan perhatikan agamanya dia, jangan perhatikan akhlaknya dia, karena memang udah pasti akhlaknya jelek dia, karena dia orang zalim. Gimana dengan orang zalim? Teman kenal boleh, kenal aja, bersaudara aja. Tapi jenis saudara yang ketiga ini jenis teman dan saudara yang ketiga. Ini itu saudara atau teman di mana kita kenal dia supaya kita terhindar dari keburukannya. Ada orang misalnya sholat nggak pernah, apalagi yang sunnah nggak pernah. Akhlaknya udah ketahuan begajulan, akhlaknya udah ketahuan emang dia di kampung bangor banget. Tapi emang kalau dia punya urusan, kalau dia punya satu pengenan, ini orang-orang kampung bisa merasa orang-orang kampung takut sama dia. Jadi orang-orang kampung ini bisa dibikin rusuh sama dia. Nah, gimana sikap kita kepada teman di sini? Teman yang seperti ini, maka teman sekedar teman saja supaya kita terhindar dari fitnah atau dari keburukannya. Jadi bagaimana? Jangan dekat-dekat dan juga jangan suruh dia buat sholat, jangan suruh dia buat
menjaga akhlaknya. Memang karena udah begitu dia akhlaknya, kita sekedar kenal aja supaya kita terhindar dari fitnah atau keburukan-keburukannya. Jadi hanya sekedar kenal saja. Jadi ada waktu kita lewat misalnya, ya kita sapa sebentar. Kemudian ketemu di mana-mana, ya kita sapa. Kalau kita bisa bantu dia, bantu aja, kasih, udah kasih. Bang, bagi duit, saya belum makan nih. Kalau kita ada duit, bagi aja, nggak apa-apa. Bagi, nggak usah disyaratin. Lu gue bagi duit tapi kudu sholat. Jangan, nggak usah. Allah aja kadang-kadang ngasih rezeki dia. Itu udah bertahun-tahun dia kagak sholat, tetap Allah kasih rezeki. Bertahun-tahun dia ingkar sama Allah, Allah kasih rezeki. Lah kita baru ngasih sekali aja, udah nyaratin sholat. Nggak usah, karena emang itu udah urusan Allah udah. Urusan jenis yang ketiga ini, saudara yang memang zalim atau teman yang memang zalim, kita cukup kenal aja sekedarnya supaya terhindar dari keburukan atau terhindar dari fitnah orang ini. Ini cara kedua kalau kita tidak bisa uzlah, tidak bisa mengasingkan diri. Dan ini bisa dilakukan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bisa dilakukan di sini. Tetap di sini, kita nggak kemana-mana, cuma kita tahu petanya. Yang pertama teman, menapa Pak? Untuk akhirat, perhatikan agamanya. Yang kedua teman untuk dunia, perhatikan akhlaknya. Yang ketiga teman untuk terhindar dari keburukannya. Cukup kenal aja yang seperti ini. Gak usah perhatiin akhiratnya dia gimana, gak usah perhatiin akhlak dia gimana. Yang penting kita terhindar dari fitnahnya. Jadi begitu dia tahu atau kenal kita, paling enggak dia segen atau lihat, oh iya saya kenal nih sama Ustadz Thohir mah, saya kenal. Jadi dia mandang juga mandang kita, cukup kenal. Jadi nggak boleh juga dicuekin, nggak boleh juga kemudian kita anti, jangan. Karena itu jenis saudara yang ketiga tadi. Nah dengan ini, dengan rambu-rambu yang diberikan oleh Imam Ghazali, maka kita bisa tetap ada di tempat, kita bisa tetap tidak uzlah, tapi kita tahu peta atau tahu alur mana yang harus kita perhatikan dari tiga jenis teman ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.